Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tika Aisyah di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Pacarku Setan. Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di cerita kali ini, saya akan membagikan satu buah kisah misteri nih. Kali ini terjadi pada seorang cowok bernama Heru. Nah, Mas Heru ini, dia ini kuliah. Dia ini seorang mahasiswa salah satu universitas di daerah Semarang sana. Nah, Mas Heru ini punya cerita nih. Jadi waktu itu dia itu ada tugas kampus, ada tugas kuliah, yaitu mengenai tentang sejarah. Jadi dia itu pergi ke sebuah museum untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Waktu dia berangkat siang, di sana dia mengerjakan tugas, tidak terjadi apa-apa, guys. Lalu pas dia pulang, Mas Heru ini ngerasa badannya itu berat banget, kayak capek banget, punggungnya ini kayak kerasa berat banget gitu ya, kayak dia menggendong sesuatu. Ya Mas Heru ini aja berpikiran kalau aku kecapean gitu kan. Kemudian pas sampai di rumah, kebetulan itu ada tukang pijet, namanya Mbok Hindun. Mbok Hindun ini adalah langganan, tukang pijet langganan ayahnya sih Mas Heru. Jadi waktu itu Mbok Hindun ini sedang memijat bapaknya si Mas Heru. Kemudian setelah sampai di rumah, si Mas Heru ini juga minta pijet nih sama Bu Hindun. Jadi Bu Hindun ini selain tukang pijet, katanya juga dia bisa tahu tentang hal-hal goib. Dia bisa menyembuhkan orang kesurupan. Pokoknya dia pintar lah gitu ya, tukang goib gitu ya. Lalu dipijit lah ini si Mas Heru tadi sama Bu Hindun. Dipijat, si Bu Hindun ini nanya, Aden dari mana? Nah, ceritalah si Heru ini tadi. Iya, tadi saya habis ngerjain tugas kuliah, Mbok, di kampus di museum gitu ya. Di museum terkenal lah di Semarang. Lalu kemudian si Mbok ini mengatakan, ada cewek yang ngikutin Aden. Dia ada di belakangnya Aden, katanya gitu. Masa Mbok? Terus dari tadi saya ngerasa itu badan saya tuh sakit semua loh, Mbok. Iya, Den, insya Allah habis saya obatin, nah, si cewek itu udah pergi, katanya si Mbok Hindun ini. Udah dibacain doa-doa gitu ya, atau diapain lah. Tiba-tiba pas itu si Heru ini ngerasa udah enakan gitu, punggungnya itu udah nggak berat lagi. Dia ngerasa kalau setan ini, si cewek ini tadi udah pergi gitu kan. Nah, keesokan harinya si Heru ini tidur gitu kan, pulang sekolah, pulang kuliah, tidur. Dia ini mimpi aneh, guys. Jadi mimpinya ini, dia itu mimpi tapi kayak kehidupan nyata. Jadi dia mimpi biasa bangun tidur, sarapan, mandi, terus dia berangkat kuliah. Dan di kampus, dia tuh ketemu sama cewek. Dia kenalan sama cewek. Cewek itu tuh cantik banget. Jadi ala-ala kayak nona, nona Belanda ya. Cantik lah dia, pokoknya pakai baju, waktu itu dia pakai baju putih ya. Terus dia rambutnya panjang, rambutnya pirang, matanya itu sipit gitu, terus bibirnya tipis. Pokoknya kayak orang Belanda gitulah. Dan mereka berkenalan, kemudian setelah berkenalan mereka berteman dulu nih. Dan itu benar-benar seperti kisah nyata, seperti kayak keadaan nyata gitu kan. Si Mas Heru ini nggak ngerasain kalau itu mimpi gitu. Kemudian di mimpi ini Mas Heru tuh sama si cewek ini itu udah akrab gitu ya. Tiba-tiba tuh mereka pacaran, pacaran aja. Jadi bermadu kasih gitu lah ya, kayak anak muda gitu ya. Kemudian lama kelamaan itu terjadi, jadi mimpi itu terjadi terus menerus sampai sekitar waktu 1 minggu. Dia mimpi kayak gitu terus, mimpi mandi, makan, kuliah, pulang, gitu terus. Tapi di mimpi itu selalu ada cewek tadi. Lalu kemudian cewek mereka itu semakin lama Mas Heru ini dimimpiin cewek tadi itu di kayak mereka tuh pacaran, tapi jadi setiap hari Mas Heru ini selalu dimimpikan. Jadi setiap hari si Mas Heru ini mimpiin. Jadi setiap hari si Mas Heru ini mimpiin cewek itu, gitu kan. Dan mimpinya ini itu sampai akhirnya mereka itu pacaran. Di dalam mimpi ini
Jadi mimpi ini berlangsung hampir sekitar 1 minggu lebih. Mas Heru tuh mimpi sama cewek ini tadi, dan mereka tuh pacaran guys. Jadi itu mimpi ini benar kayak nyata gitu ya. Di dalam mimpinya Mas Heru ini pacaran madu kasih dengan yang cewek nona Belanda ini tadi. Kemudian sampai si Mas Heru ini lupa segalanya ya. Dia tuh sampai di kehidupan nyatanya dia tuh kayak nggak mau, jadi sampai lupa sholat, sampai lupa makan, sampai lupa untuk kuliah, jadi sampai males gitu, males-malesan dia tuh pengennya pokoknya habis makan, bangun tidur, makan, mandi, tidur lagi. Kayak gitu terus. Bangun tidur, makan, mandi, tidur lagi. Karena dia dalam mimpi itu kan dia bisa ketemu sama ceweknya dia itu tadi kan. Dia udah kayak cinta mati gitu sama si perempuan tadi. Jadi si Mas Heru ini udah kayak cinta mati gitu sama si perempuan ini kan. Dibuat kelopak-kelopak gitu kan. Sampai akhirnya kemudian si Mas Heru ini kan sampai dia tuh sampai berani melawan orang tuanya. Dia sampai benar-benar nggak mau sholat, nggak mau kuliah. Jadi kayak males gitu ya. Si orang tuanya itu pun heran, dia bingung. Si anakku ini kenapa ya? Kok sekarang jadi kayak berubah gitu ya? Udah gak pernah sholat, diomongin lawan, gak pernah kuliah, jadi kayak males gitu orangnya. Akhirnya si orang tuanya Mas Heru ini menghubungi omnya Mas Heru atau adiknya dari ibunya Mas Heru yang berada di Jawa. Dan omnya ini itu orang pintar kiai kayak kiai gitu ya. Jadi dia pintar ngobatin orang-orang yang kayak kesurupan, kayak ya pokoknya dia bisa ngerti lah gitu ya. Lalu dia menyuruh si orang tuanya ini menyuruh omnya tuh datang ke rumahnya si Mas Heru ini. Tanpa sepengetahuannya Mas Heru, si omnya ini masuk ke kamarnya Mas Heru dengan bawa air putih ya, udah doain nah mungkin air putihnya ya. Gak tahu didoain apa, lalu pokoknya didoain lah gitu kamarnya Mas Heru. Kemudian pas malamnya Mas Heru ini pulang kuliah, dia pengen cepet-cepet mandi terus pengen cepet-cepet tidur. Udah kangen nih sama ceweknya tadi kan. Sebelum tidur, didatanginlah sama si Uumnya tadi. Nah, katanya, nah Heru, tolong kamu minum air ini dulu. Ini air apa Om? Kata si Heru kan. Sudah minum aja, biar kamu enakan badannya. Ya udah, si Heru ini nurut aja sama si Uumnya. Akhirnya diminumlah itu air. Udah habis, kemudian si Heru siap-siap tidur. Nah, pas si Heru ini tidur, dia di dalam mimpi itu mimpi sama seperti biasanya. Dia ketemu sama cewek itu di kampus. Tapi begitu dia nengok, cewek itu nengok, dia ini kaget guys. Karena cewek yang kemarin-kemarin ada dalam mimpinya itu dia tuh cantik, putih, mulus, pokoknya cantik banget ya. Tiba-tiba wajahnya itu jadi busuk, banyak ulat dan belatungnya, dengan bau yang sangat menyengat. Kemudian matanya itu copot guys. Cewek itu berlari mengejar si Heru. Si Heru ini takut, bukan kepalang, dia berlari menjauh sih. Dia berlari menjauh dari cewek ini. Tapi semakin dia berlari kencang, cewek ini tadi yang wajahnya menyeramkan itu mengejar si Heru. Mengejar seperti ingin menerkam. Lalu kemudian si Heru ini sambil berlari, dia membaca doa. Dia ingat sama Allah waktu itu ya. Dia membaca doa, lalu kemudian dia terbangun. Pas terbangun, betapa kagetnya si Heru. Di situ sudah ada orang tua dan juga omnya. Lalu si Heru ini bangun dengan keadaan keringat basah ya, keringat dingin, badannya itu berkeringat, terus dia kayak ngos-ngosan lari jauh gitu ya, kayak habis lari jauh. Kemudian si Om ini mengatakan, bagaimana Heru? Apa kamu sudah melihat wajah asli cewek itu? Kata si Omnya. Si Heru ini sambil ngos-ngosan dia. Iya Om, aku benar-benar lihat wajahnya serem banget. Kenapa bisa terjadi sama aku Om? Gitu kata si Heru. Jadi setan ini, cewek ini tuh penghuni dari museum yang Heru samperin kemarin. Dan cewek ini ngikut aja si Heru karena waktu itu dia itu pikirannya lagi kosong. Itu kan, lagi kecapean, lagi kosong. Jadi ngikut si Heru sampai akhirnya mungkin cewek ini suka kali ya sama si Heru. Jadi dia ini berusaha untuk merasuk ke meracuni pikiran Heru ya. Pikiran manusia supaya dia meninggalkan sholat, supaya dia gak ingat sama Tuhannya. Kemudian dia terlena dengan kehidupan di alamnya si setan ini tadi kan. Dan mungkin kalau nggak ditolong sama si Umi tadi, bisa aja si Heru dibawa ke dunianya si cewek itu tadi. Nah, setelah mimpi itu, si Heru ini kemudian diterapi sama si Omnya ya, di Rukiah, supaya setan itu benar-benar pergi dari mimpinya si Heru. Jadi setelah kejadian itu, cewek ini udah nggak pernah nongol lagi di dalam mimpinya Heru. Sudah tenang ya.
Jadi setelah kejadian ini, tuh si cewek udah nggak pernah lagi guys nongol di mimpinya si Heru saat si Heru ini Rukiah guys. Nah, jadi itu tadi, dimanapun kita berada, kalau bisa tuh jangan kosong pikirannya ya. Apalagi kalau kita masuk ke tempat-tempat yang bersejarah. Tempat-tempat yang bersejarah, bangunan-bangunan kuno, gitu kan. Oke guys, ini tadi cerita dari saya tentang Mas Heru yang punya pacar di alam gaib. Untung aja Mas Heru tadi cepat ditolongin ya sama si omnya. Kalau enggak, mungkin dia udah menikah sama si cewek tadi ya. Oke, ini tadi cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, itu tadi cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.